Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulutri Sukiman dari kelas A Prodi Pendidikan Akuntansi. Saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur pendidikan. Pokok pembahasan: pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara. Unsur-unsur pendidikan mencakup peserta didik atau pendidik, interaksi edukatif, materi pendidikan, dan konteks yang mempengaruhi pendidikan. Bahan materi unsur-unsur pendidikan: menguraikan unsur-unsur pendidikan terkait dengan peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, materi pendidikan, dan konteks dalam pendidikan. Unsur-unsur pendidikan: yang pertama, peserta didik atau subjek yang dibimbing. Peserta didik atau tanpa pandang usia merupakan subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonom untuk mengembangkan diri atau mendidik diri. Ciri khas peserta didik yang perlu dipahami oleh pendidik yaitu: A. Individu yang memiliki potensi fisik yang khas sehingga merupakan insan yang unik. Dari sejak lahir, anak memiliki potensi untuk dikembangkan dan diaktualisasikan dengan bantuan dan bimbingan. B. Individu yang sedang berkembang. Terjadinya perubahan dalam diri peserta didik secara wajar. Proses perkembangan ini melalui suatu rangkaian atau fase yang selalu berbeda dengan fase lainnya. C. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Dalam proses perkembangannya, peserta didik membutuhkan bantuan dan bimbingan. D. Individu yang memiliki kemampuan untuk berkembang menuju arah kedewasaan. Hal ini menunjukkan kewajiban pendidik dan orang tua memberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, pendidik atau guru. Guru merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik atau siswa. Menurut Daniel Komiza dalam Mahmud Khalifah 2009 menyatakan bahwa guru yang dicintai adalah sosok yang menerima dengan tulus dan berbahagia dalam menjalankan profesinya. Yang ketiga, interaksi edukatif antara peserta didik dengan pendidik. Pada dasarnya, interaksi edukatif merupakan komunikasi timbal balik antar peserta didik dengan pendidik atau guru yang terarah kepada tujuan pendidikan. Dalam melaksanakan tugas yang berat, pendidik atau guru, pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan memanipulasi isi, metode, serta media pendidikan. Yang keempat, materi dan isi pendidikan. Materi pendidikan telah tertuang dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi pendidikan meliputi materi inti atau muatan inti maupun materi lokal atau muatan lokal. Materi ini bersifat nasional yang mengandung misi, pengendalian, dan persatuan bangsa, sedangkan muatan lokal isinya untuk mengembangkan potensi daerah, termasuk kebudayaan daerah sebagai cerminan jiwa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, konteks yang mempengaruhi pendidikan. A. Alat dan metode. Alat melihat jenisnya, sedangkan metode melihat efisiensi dan
Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Tempat peristiwa bimbingan berlangsung secara umum. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Tempat bimbingan berlangsung di lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan yang dinamakan pusat pendidikan, yang meliputi yang pertama, keluarga. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Yang kedua, sekolah. Sekolah diharapkan mampu melaksanakan fungsi pendidikan secara optimal, yaitu mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Yang ketiga, masyarakat. Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia. Kaitan antara masyarakat ditinjau dari tiga segi, yaitu A. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan atau jalur sekolah, jalur luar sekolah, maupun yang tidak dilembagakan atau jalur luar sekolah. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan berkelompok sosial masyarakat baik langsung maupun tak langsung ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. C. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar yang baik yang dirancang maupun dimanfaatkan. Oleh karena itu, manusia berusaha mendidik dirinya dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar. Jadi kesimpulannya adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara. Sekecil apapun ilmu yang dimiliki seseorang akan bermanfaat apabila ia amalkan dan sebagainya, dan sebaliknya, sebesar apapun ilmu yang dimiliki apabila tidak diamalkan, pasti ilmu itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, pendidikan harus diajarkan mulai dari anak masih kecil, bahkan mulai dari dalam kandungan orang tuanya, dan kewajiban orang tua untuk melakukan hal tersebut di atas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.